Pemirsa, tragedi pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun terhadap ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan begitu mengejutkan. Sang ibu selamat setelah melompati pagar rumah yang tergembok. Kepada polisi, pelaku mengaku menyerang ayah, ibu, dan neneknya karena mendengar suara bisikan di tengah malam. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman RM di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ironis, nenek 69 tahun ini tewas dianiaya menggunakan senjata tajam oleh MAS, cucunya sendiri di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Korban dimakamkan satu liang lahat dengan makam suaminya. Pelaku yang berusia 14 tahun itu juga menganiaya kedua orang tuanya. AG, sang ayah tak tertolong, sementara ibunya yang luka di pundak selamat setelah ditolong warga usai melompat pagar rumah yang tergembok. Jenazah AG dimakamkan keluarga di Bogor, Jawa Barat. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desek-desek B612. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah. Sementara itu usai olah TKP, polisi menyita barang bukti rekaman CCTV, pisau, spray, serta pakaian penuh bercak darah. Dari tes urin, pelaku tak terindikasi memakai narkoba. Pelaku mengaku menyerang ayah, ibu, dan neneknya karena berhalusinasi mendengar suara bisikan tengah malam. Interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Tragedi pembunuhan ini terjadi Sabtu pukul 1 dini hari. Pelaku awalnya menyerang orang tua kandungnya yang sedang tidur di kamar lantai 2. Pelaku lalu turun ke lantai 1 dan menyerang neneknya yang baru keluar dari kamar. Sang ayah dan neneknya ditemukan tewas di lantai 1 ruang keluarga. Sementara ibu pelaku yang terluka di pundak selamat setelah melompati pagar rumah yang tergembok. Pelaku lalu keluar berjalan kaki ke Taman Blok A dengan tangan dan pakaian penuh bercak darah. Pelaku membuang barang bukti pisau dapur di dekat rumah, hingga akhirnya ditangkap petugas keamanan di dekat lampu merah Karang Tengah. Ibu pelaku yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Fatmawati akan diperiksa sebagai saksi kunci pembunuhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di rumah yang menjadi saksi bisu tragedi pembunuhan sudah ada Esra Ambarita. Esra, silakan dengan laporan Anda. Ya, Wiki dan juga pemirsa, informasi yang dapat kami perbarui dari TKP atau tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan remaja yang berusia 14 tahun kepada sang ayah dan juga sang nenek. Ini untuk update terkini bahwa belum ada olah TKP terbaru yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun saya akan mengajak juru kamera saya untuk melihat lebih detail seperti apa kondisi terkini. Karena kalau kami masih lihat bahwa polis lain ataupun garis polisi ini masih dipasang di sini, artinya warga tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam. Kemudian juga bisa kami gambarkan masih ada tanda-tanda bercak darah ataupun sign yang bagaimana ketika itu kejadian atau bagaimana sang ibu juga yang tentunya pada saat itu melarikan diri atau berusaha untuk melarikan diri dari terduga pelaku yang merupakan anaknya. Dan bisa kami gambarkan bahwa pada saat kejadian pada Sabtu pukul 1 dini hari ketika anak tersebut mengambil sebilah pisau dapur kemudian membunuh dari si ayah dan si nenek, dan pada saat itu sang ibu juga berusaha melarikan diri dari gerbang ini yang kurang lebih kami perkirakan ini sekitar 2 meter, dan bisa kami gambarkan bahwa keadaan rumah ini posisinya adalah 2 lantai dan ada sebuah CCTV di sana yang tentunya ini akan didalami pihak kepolisian untuk melihat seperti apa kronologi pengejaran yang dilakukan terduga pelaku kepada sang ibu pada saat kejadian tersebut. Dan saat ini juga informasi terbaru kami terima dari Polres Metro Jakarta Selatan, sang ibu yang sedang menjalani perawatan intensif, jika kondisinya membaik, ini nanti dari pihak kepolisian akan meminta lebih lanjut terkait bagaimana kronologi sebenarnya saat terjadinya pembunuhan di rumah ini. Kita akan tunggu seperti apa, bagaimana nanti pihak kepolisian mendalami apa sebenarnya motif dari pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun ini. Demikian, kembali ke Anda, Wiki di studio.